Melihat kenyataan yang membuatnya gelisah, banyak anak-anak dan orang dewasa membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa membaca Al-Quran. Metode. Halo, assalamualaikum CS, selamat datang di video aku. Oke CS, di video kali ini aku telah merangkum tentang wajah tokoh yang ada di buku kecil Iqra. Jadi di hampir setiap madrasah dan TPA di Indonesia, buku kecil itu atau Iqra menjadi langkah awal jutaan anak di Indonesia atau bahkan Asia Tenggara mengenal Al-Quran. Buku itu sederhana, tipis, tanpa tampilan mencolok, namun pengaruhnya sangat besar. Suara anak-anak mengeja abata di surau-surau pada sore hari menjadi pemandangan yang begitu akrab. Seolah metode ini sudah ada sejak dahulu. Padahal di baliknya terdapat perjuangan panjang seorang ulama yang bekerja dalam diam. Penasaran sama kisah lengkapnya? Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kuy kita ke rangkuman Syahrul. Tokoh yang ada di buku Iqra tersebut adalah Ki Haji As'ad Humam, seorang ulama dan pendidik dari Kota Gede, Yogyakarta, yang dikenal bukan karena jabatan besar, melainkan karena kontribusinya dalam pendidikan Al-Quran dasar. Sejak muda, hidupnya diuji oleh sebuah kecelakaan yang menyebabkan kelainan pada tulang belakang. Kondisi itu membuat geraknya terbatas dan sering harus menggunakan kursi roda. Namun keterbatasan fisik tidak menghentikan semangatnya untuk terus mengejar dan mencari solusi bagi umat. Pada era 1980-an, Ki Haji As'ad Humam melihat kenyataan yang membuatnya gelisah. Banyak anak-anak dan orang dewasa membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa membaca Al-Quran. Metode yang umum digunakan saat itu yaitu metode Baghdadiyah, yaitu menekankan sistem ejaan yang panjang dan bertahap, sehingga proses belajar terasa lambat dan cukup sulit bagi pemula. Tidak sedikit murid yang kehilangan semangat sebelum benar-benar bisa membaca dengan lancar. Kondisi inilah yang mendorong beliau mencari pendekatan baru yang lebih mudah dipahami. Di rumahnya yang sederhana di Kota Gede, ia mulai melakukan berbagai percobaan metode belajar, mengamati cara murid memahami huruf, memperbaiki sistem pengajaran, lalu mengujinya kembali secara berulang. Ia menyimpulkan bahwa kesulitan utama bukan pada kemampuan murid, melainkan pada metode yang terlalu rumit, sehingga ia mulai merancang sistem pembelajaran yang langsung fokus pada bunyi huruf. Dari proses panjang inilah perlahan lahir konsep metode baru yang dikenal sebagai metode Iqra, sebuah pendekat yang bertujuan membuat belajar membaca Al-Quran menjadi lebih cepat, praktis, dan menyenangkan. Bahkan CS ya, banyak anak yang awalnya takut lihat huruf hijaiyah, sekarang malah orang tuanya yang kewalahan karena tiap maghrib bukunya langsung dibawa sambil berkata, "Ayolah, lanjut dikelola lagi ya, jangan kalah sama aku." Wah. Setelah melalui berbagai percobaan, Ki Haji As'ad Humam memperkenalkan metode yang berbeda dari kebiasaan saat itu. Ia meninggalkan sistem meja panjang dan menggantinya dengan sistem bunyi langsung. Murid diajak membaca suara huruf sejak awal seperti A, Ba, Ta, Tha, tanpa harus mengeja berulang-ulang. Pembelajaran kemudian disusun bertahap dalam 6 jilid, dimulai dari pengenalan huruf dasar hingga membaca rangkaian ayat yang lebih kompleks. Setiap tahap dirancang sederhana agar murid merasakan kemajuan secara perlahan namun pasti. Pendekatan ini membuat proses belajar jauh lebih cepat. Anak-anak yang sebelumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun kini mampu membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Keberhasilan metode Iqra menyebar bukan melalui promosi besar, melainkan dari pengalaman para guru mengaji yang merasakan langsung hasilnya. Dari satu TPA ke TPA lain, dari masjid kecil hingga lembaga pendidikan Islam. Metode ini menyebar secara alami melalui rekomendasi dan praktik lapangan. Dalam waktu relatif singkat, Iqra digunakan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan dikenal hingga Asia Tenggara. Menjadi salah satu metode belajar membaca Al-Quran yang paling luas digunakan. Di tengah keberhasilan tersebut, Ki Haji As'ad Humam mengambil keputusan yang jarang dilakukan. Ia memilih tidak mematenkan karyanya secara komersial dan tidak mengambil royalti dari penyebaran buku Iqra. Baginya metode ini adalah amal jariyah, sebuah bentuk pengabdian agar siapapun dapat membaca Al-Quran dengan mudah tanpa hambatan biaya. Keputusan ini membuat buku Iqra dapat dicetak luas dan digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Mungkin beliau paham JS kalau ilmunya dibayar mahal, yang lancar ngaji bukan umatnya, tapi cuma dompetnya doang. Wah.
Ki Haji As'ad Humam mungkin tidak meninggalkan warisan berupa harta, namun kontribusinya hidup dalam kemampuan membaca Al-Quran yang dimiliki jutaan orang hingga hari ini. Setiap suara anak yang belajar membaca huruf hijaiyah, setiap jilid Iqra yang dibuka di surau dan madrasah menjadi bukti bahwa pengabdian beliau terus berjalan melampaui waktu dan generasi. Kisah ini menunjukkan bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk memberi manfaat besar, bahwa inovasi lahir dari kepedulian terhadap masalah nyata, dan bahwa keikhlasan mampu membuat sebuah karya bertahan jauh lebih lama dibanding keuntungan materi. Metode Iqra bukan hanya buku belajar, tetapi contoh bagaimana ilmu yang dibagikan dengan niat tulus dapat menjadi warisan yang terus hidup, memberi manfaat tanpa henti dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku supaya semakin berkembang. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum, CS.